Eh, Halo guys, kembali lagi bersama saya. Saya belum nentuin nama channelnya. Kali ini saya akan membuat video. Aduh, gimana ya bikin intro? Ya pokoknya pada kesempatan kali ini gua bakal apa ini? Enggak. Gua bakal membaca buku yang ada di HSR. Jadi kita buka arsip, mana arsip, lalu kita buka bener gak sih, mana buku, rak buku, sorry, mana arsip. Jubunnya yang banyak banget, buset, banyak banget coy. Ya kita coba baca, tapi kita tidak baca di sini ya, kita harus mencari tempat yang sepi, yang tenang, yang sunyi. Kita akan ke kamar Danheng karena di sana banyak buku-buku. Kita baca di situ saja. Aduh, luar biasa gabut banget. Kalian kalau nonton video ini sampai habis, kalian sama lebih gabut daripada saya. Pak, kayaknya enggak sih, enggak segabut saya, enggak lebih gabut daripada saya sih. Oke, kita buka saja, langsung capcus. Rak buku, yes, kita buka. Yang pertama, daftar penilaian kerugian aset Herta. Penilaian kerugian, aduh gusti, aduh kilah baca aja. Nomor 3421, reject silence, jenis properti, koleksi benda langka, deskripsi item, sekelompok instrumen orkestra mini yang dapat dimainkan secara otomatis akan terdengar pada 0 desibel dan memainkan melodi minor aneh yang masih tidak terdengar. Tapi kalau lebih tinggi dari 0 desibel maka akan diam. Tingkat kerusakan 80%. Deskripsi kerusakan berfungsi dengan cara yang berlawanan seperti yang diklaimnya. Semakin ribut suara di sekitarnya, semakin keras suara melodi yang dimainkannya. Perkiraan jumlah asumsi IPC 118.000. Bjir. Nomor 3472, dark matches, jenis properti benda langka, deskripsi korek api biasa, dirancang untuk digunakan di tempat yang redup. Kalau menatapnya cukup lama, kamu mungkin akan merasa kasihan ketika ditempatkan di area yang terang. Ada aerosol transparan yang tidak berbau berwarna hijau tua dapat terlihat mengembang di atas, yang aman untuk disentuh dengan tangan. Menyalakan korek api akan mengusir cahaya dan menahan kegelapan. Tingkat kerusakan 100%. Deskripsi kerusakan di luar dugaan. Perkiraan jumlah asuransi 32.000 kredit. Terus benda berikutnya 3473, interdimensional bed, kasur, jenis properti benda tak bergerak. Deskripsi barang diletakkan di tempat tidur Herta, Departemen Seni Implementasi, dikelilingi oleh tanaman merambat zamrud yang harum. Mereka yang tidur dalam keharumannya akan melintasi batas antar dimensi dan melakukan perjalanan bintang-bintang di dalam mimpi mereka. Buset. Tingkat kerusakan 10%. Deskripsi kerusakan beberapa cabang pohon anggur terbakar. Aplikasi diajukan untuk menggantikannya dengan mengumpulkan yang baru dan mengirimkannya melalui pengiriman antar bintang. Asuransi dari PC 97.000. Lalu nomor 3474, railway platform, jenis properti objek tidak bergerak. Deskripsi platform penerimaan stasiun luar angkasa, destinasi jumlah besar kendaraan luar angkasa diparkirkan. WD. Tingkat kerusakan 50%. Deskripsi kerusakan deformasi dan kurangnya beton, bla bla. Buset. Asuransi IPC 5 juta. 5 juta loh, gede anjir. 3475 adalah Astral Expressnya sendiri.
Jenis properti kendaraan luar angkasa, deskripsi kendaraan bla bla bla, kalian semua tahu gue yakin. Tingkat kerusakan 20%, deskripsi bla 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 bla. Lah, mahalan railway platform itu sendiri pada Astral Express. Kalau 50%-nya aja 5.800.000, Astral Express tingkat kerusakan 20%. Udah nggak jadi, nggak usah detail amat lah ya. Lalu 3476 Shiki Megascope, barang pribadi peneliti. Megascope digunakan mengamati konstelasi Aquila, tingkat kerusakan 70%. Buset. Deskripsi kerusakan setelah rusak, pemandangan indah ini hanya dapat dilihat dengan mata tajam. Perkiraan jumlah asuransi intra-astral 48.000. Coba gue bentar buka kalkulator. Gue penasaran berapa total kerusakan yang ada di dokumen ini. Pertama ada 118.000, kita tambah 32.000, kita tambah tambah 97.000, tambah 900 yang 5 juta 777.000. Ups, tambah 99.000 tambah 48.000, so overall 7.062.000 ya. 7.062.000 itu total daftar penilaian kerugian aset harta. Oke. Ya gitulah, harta good luck lah bayar itu semua. Penghargaan layanan publik Galaxy, anjay, penghargaan layanan publik. Berapa ini ukuran size fontnya? Nona PTSD, iya BTW nama gua di game ini PTSD ya. Ketika sinar gamma dan neutrino terhalang di luar turbin galaksi, ketika rencana jahat Lord Ravager lagi-lagi digagalkan oleh Ranger yang pandai, pelik keadilan akan berbunyi melewati dinding bintang pelestarian. Keturunan dari 7 Aeon bergabung dalam pelayaran anjir. Di era Ember, di mana peristiwa besar ini sering terjadi dan lautan bintang bergejolak. Aduh, banyak banget dah ini perumpamaan, gua gak ngerti cok. Departemen Geopolitik bla 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 terus mengumpulkan sedikit data dari jarak beberapa tahun cahaya. Semua ini berkat perbuatan muliamu yang meninggalkan bekas pada aliran energi. Bisa gak sih to the point gitu? Meskipun tercerai berai, keadilan ini dianggap, kayaknya ini emang intinya surat penghargaan formal banget anjir. Gue benci banget formalitas sumpah. Meskipun tercerai berai, keadilan seperti ini tetap berharga. Keadilan mungkin bla 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 mengajar musik gaji bla bla bla, tapi keadilan akan seperti efek kupu-kupu. Anjir, perumpamaan lagi. Perubahan kecil pada satu tempat dapat mengakibatkan perbedaan besar. Keadilan yang bertentangan dengan niat buruk berhubungan dengan kebaikan dan meninggalkan catatan yang besar sebenar-benarnya di sejarah keadilan alam semesta. Seekor burung kecil kebenaran ini pun terbang melintasi cahaya bintang, datang memuji dan memberimu nama Tuhan pelindung lautan. Oh ya, nggak salah, gue nih pakai Stel loh. Stel ini perempuan, kenapa disebut Tuhan? Kenapa nggak disebut nyonya? Semoga dalam gelombang alam semesta yang tak terbatas di masa depan, sosokmu akan tetap mendominasi pasang surut lautan. Yang ingin kuberikan julukan ini padamu. Siapa sih yang ini? Elizabeth Watson. Coba gue bentar Google. Ada nggak sih NPC namanya Elizabeth Watson di HSR? Elizabeth Watson HSR. Aduh, ntar gue taruh aja lah di edit. Wait. Nah, bodoh lah. Next. Apa ini, koleksi 3 dari 3? Astaga. Oke lah. Judulnya buku dari pemburu komet 1, 2, 3. Ada 3 jilid ya. Kepada ilmuwan harta manapun yang memungut surat ini,
Hai, apakah kalian masih hidup? Jangan salahkan aku kalau perkataanku tidak enak didengar. Hanya saja berita tentang harta yang dikepung oleh Antimatter Legion, nggak tahu lagi mana bacanya. Sudah bukan berita baru lagi, seluruh alam semesta pasti sudah mengetahuinya, dan sekelompok pengikut preservation yang tidak mengetahui ini. Karena mereka tidak peduli, orang yang sudah diberi makan akan bertaruh seberapa lama harta bisa bertahan. Kalau kamu tanya padaku, aku juga bertaruh pada kalau harta akan segera runtuh. Tidak disangka Legion kali ini benar-benar berhasil. Bagi stasiun luar angkasa, hal ini benar-benar sangat buruk. Aku bahkan bisa mendapat sedikit uang dari sini. Dan bos kalian si Hersa pasti tidak bisa bertahan, kan? Bos baruku bilang, Intelligentsia Guild akan sulit membantu kalau si Genius itu benar-benar butuh bantuan. Tapi dia harus mengakui kalau Intelligentsia Guild tidak kalah dengan Genius Society. Bagaimana? Cepat beritahu dia tentang kesepakatan ini. Kalau dia setuju, tolong berikan balasan ke kedai World's End. Masuk level kiri dan jalan 5 langkah, cari basis ke-9. Kursi yang tergantung lonceng besi dan Aster Falsifolius. Timpa saja suratnya di bawah gentong kapok kali yang berkapasitas 4 liter. H. Mantan peneliti kalian menyebalkan, Jose Lazaro. Kalau nggak salah Intelligentsia Guild ini bentar, Intelligentsia ini gituannya itu apa sih, guildnya si apa sih, Dokter Reshi bukan sih, bentar. Nah iya guildnya Dokter Reshi lah. Kepada semua anak muda Departemen Geografis Galaksi, gue kadang heran deh, mereka ini berkeliaran di alam semesta yang luas tapi masih menggunakan kata geografis, padahal geo sendiri artinya bumi. Grafis ya grafik bumi galaksi, jadi Departemen Grafik Bumi Galaksi. Oke aja lah, gua bukan expert dalam bahasa. Oke, langsung aja kita baca. Semua anak muda dan anak muda. Wah, ini boomer ini yang tulis. Lihat baik-baik apa yang ada di depanmu sekarang adalah pemikiran seorang mantan staf departemen bla 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 bla. IPC tidak akan menjual sepatah kata pun kepadamu tentang apa yang kukatakan. Bahkan kalau kamu memberi mereka 1 juta kredit sampai yang kamu dapatkan dari menjual rumah, kamu mau tahu kenapa? Karena apa yang mau kukatakan adalah tentang kebebasan, pemberontakan, dan ketidakstabilan. Sesuatu yang melawan risiko perusahaan, yang melatih paku besi yang menyakiti diri sendiri. Perusahaan dapat menyediakan puluhan ribu benda-benda langka, membuat puluhan ribu pilihan palsu agar mata kalian dapat terkecoh dari barang yang sebenarnya. Itulah kenapa perusahaan berteman dengan banyak faksi. Perusahaan sedang menyembunyikan kenyataan di balik kemakmuran dan kebahagiaan palsu. Anjay. Sekarang sudah tiba saatnya kita menghadapi kebenaran. Waktu aku masih di Herta, Departemen Geografis Galaksi, selalu berada di tingkat terbawah ruang penelitian. Para ahli biologi yang berasa benar sendiri, calon politisi, tukang sulap, dan pedagang licik menginjak-injak kami dan mengira kami adalah sekumpulan orang tak berguna yang bermain lumpur dan batu seharian. Aduh, sad banget. Tapi saat kamu meninggalkan Herta, kamu akan menyadari bahwa kebenarannya bukan seperti itu. Pengetahuan kami tentang peta galaksi tidaklah kalah dengan The Nameless yang melintasi lautan bintang. Keinginan kami untuk mempelajari geografi alam semesta pernah mendapat berkat dari Aeon Trailblaze. Aeon itu pernah memasang rel bintang menghubungkan bintang-bintang, menghubungkan sudut terjauh alam semesta, bahkan di area tergelap. Nama Aeon itu adalah Akivili. Di atas kertas kasar yang gratis ini, aku ini
membagikan satu ajaran yang dia tinggalkan sebelum meninggal. Wih, Akifili meninggal apa pergi tidak berjumpa lagi? Yaitu berbanggalah dan terhubunglah dengan lautan bintang selamanya. Kalau kamu merasa kehilangan semangat, tujuan semesta terasa dingin dan ingin meledakkan harta. Aduh, gue mulai jenuh. Maka pergilah dari stasiun luar angkasa, kamu akan menyadari kalau ujung galaksi ada di bawah kakimu. Aku tahu karena aku pernah melakukannya. Alright, pernyataan. Apa yang kutulis hanya terbatas untuk anggota Departemen Geografis Galaksi. Orang dari departemen lain tidak usah cari aku kalau timbul masalah. Bekas The Nameless sekarang adalah anggota Armed Archaeologist di Intelligentsia Guild. Jose Lazaro lagi. Aduh, males banget gue baca. Itu orang tua ya. Gak ada teman-temanan musuh lama atau teman baru musuh baru. Kalau kamu tidak tahu siapa, kamu laporkan kepada penanggung jawab Departemen Seni Implementasi. Aku baru ingat betul saat masih di Herta, aku masih seorang staf kecil yang sangat rajin. Penanggung jawab saat itu adalah ayah. Penanggung jawab Departemen DSI saat itu adalah ayah Wen Huairen. Si tua yang cerewet itu selalu secara teratur memotong dana penelitian kami. Dia juga memangkas pasokan peralatan yang digunakan untuk menguji komposisi atmosfer dan tanah di planet yang berbeda, lalu menggunakan uang itu untuk membeli barang antik dari perusahaan dan menyebutnya sebagai pertukaran bisnis. Wen Huairen memang terkenal licik, banyak benda langka yang dibelinya dengan harga rendah lalu dijual dengan harga tinggi di pasar IPC. DSI meraup keuntungan karena tindakannya, dan sementara itu kami harus dengan mata bor bintang untuk melakukan penelitian dengan susah payah. Bahkan setelah aku memukulinya dengan mata bor bintang, Wen Huairen tidak menyesal sedikit pun. Bisnisnya seperti biasa, uang untuk DSI dan pemangkasan uang untuk DGG. Setelah aku pergi dari situ, tidak ada lagi yang bisa memeriksa keuangan secara dadakan dan mempertanyakan distribusi yang tidak merata. DSI pun semakin makmur dan berkembang. Semakin banyak pemasok yang memberi label Herta DSI pada produk yang dijual oleh perusahaan. Selain Wen, masih banyak rekan yang pernah dihajar aku. Jose Lazaro, karena sudah menindas rekan-rekan Departemen Geografis Galaksi, di antaranya ada yang menjadi musuh yang mengusirku dari Herta. Ada yang juga berubah menjadi temanku. Meski aku biasanya bisa terlihat galak dan sudah menyebabkan banyak masalah, tapi cuma Wen Tianweng yang pernah memukuliku. Aku akui kalau bukan itu adalah hutangku padanya. Aku tahu banyak teman-teman lamaku yang masih hidup dengan baik. Aku juga hidup dengan baik. Sebenarnya aku berharap mereka tahu kalau setelah meninggalkan Herta, meski aku pernah hampir kehilangan nyawa di tanah terbengkalai Destruction, meski aku pernah diincar beberapa faksi karena gaya arkeologi bersenjataku yang sembrono, dan meski aku menghabiskan tabungan bertahun-tahun di kedai anggur Maskful, aku merasa hidupku yang dulu tidak pernah lebih baik dari yang sekarang. Teman lama atau musuh lama. Jose Lazaro. Ada mulut gue udah berbusa. Aduh, anjrit. Aduh, cok. Aduh, Jose Lazaro lagi nih. Hayal lagi nih. Aduh, malas sekali lah, cok. Nyesel gue bikin nih konten. Belum ada 30 menit gue udah nyesel. Segitu aja dulu ya. Lain kali nanti ada series lanjutannya ya. Nonton ya. Kasihan Tuan, kasihan Nyonya.